Hello Lates, welcome to the Copite Strikes. So, welcome to the first episode of Copite Strikes. Di sini channel yang akan bahas tentang sepak bola, khususnya untuk di Liga Inggris dan Liverpool, karena namanya aja udah Copites ya. Nah, di sini gue Fathur Al-Fadizi sebagai host akan memberikan diskusi seputar sepak bola dan juga mungkin informasi yang sudah berseliweran di Twitter atau di jagat maya lainnya. Cuman nih gue bawain ulang. Dan di sini gue mau disclaimer ulang ya. Gue ini di sini bukan seorang pundit, apalagi orang yang pernah berkecimpung di dunia persepak bolaan secara industri atau secara profesional. Gue cuma seorang supporter, seorang fans yang pengen ngobrol aja, apalagi kalau Liga Inggris ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai. Pembahasan pertamanya kali ini gue mau bahas tentang Premier League yang akan dimulai nih. Kurang dari seminggu Premier League udah mulai lagi. Beberapa liga udah berjalan kembali setelah pandemi Corona yang sebenarnya belum selesai juga sih. Cuma kalau kita lihat liga-liga yang udah terjadi di dunia yang sudah mulai kembali, kalau gue ambil dari yang sampel besar adalah Bundesliga atau Liga Jerman yang udah mulai hampir sebulan lalu ya. Udah hampir 4 atau 5 matchday. Gue kurang ingat. Cuma gue suka nonton Borussia Dortmund. Dan kalau lu ngelihat beberapa match pertandingan dari Bundesliga, memang intensitas permainannya ya nggak sekenceng atau sepadat yang kita tonton waktu sebelum pandemi ya. Pertama kan kalau di Liga Jerman itu unggul sekali sama permainan-permainan yang pressing. Nggak cuma di tim-tim besarnya nih teman-teman, tapi juga di tim-tim papan tengahnya yang punya karakteristik pressing yang cukup mumpuni. Tapi setelah libur pandemi beberapa bulan ini, ya kita bisa lihat intensitasnya berkurang ya, oke lah, wajar. Nah, gimana nih kalau kita lihat di Liga Inggris? Sebenarnya La Liga juga udah mulai lagi dan juga Serie A. Padahal Italia sebelumnya menjadi negara yang terbesar ya, terbanyak, walaupun akhirnya dikalahkan oleh Amerika dan lain-lainnya ya. Itu juga udah mulai kembali. Dan Premier League yang kita khususkan pada topik kali ini, bagaimana Premier League akan dimulai. Kalau lo nonton Bundesliga kemarin, banyak banget protokol-protokolnya yang dilakukan di match yang ada penonton. Terus juga ada tes, banyak 2 kali tes ya, sebelum dan sesudah pertandingan bagi pemain dan staff. Dan juga pemain-pemain yang mainnya tuh kayaknya sih benchnya dijauh-jauhin deh. Itu kan di Liga Jerman. Nah, kalau di Inggris gimana? Hampir sebulan lalu pemain-pemain Liga Inggris udah mulai latihan lagi. Cuma masih latihan fisik karena belum boleh diizinkan oleh menterinya atau FA untuk latihan kolektif, untuk bisa latihan bareng-bareng karena masih ada physical distancing. Cuma beberapa pekan kemarin udah mulai dibolehin, dan setelah itu pasti tim-tim langsung ngegojrok lagi nih para manajer untuk biar pemain-pemainnya balik lagi ke strategi atau skema yang dilakukan oleh timnya sebelum adanya pandemi. Nah, kalau di Liverpool sendiri, kalau lo nyadarin kan memang di 2 tahun terakhir ini, semenjak hari ini sampai 2 tahun belakang, main Liverpool ya cukup stabil ya. Nggak terlalu bombastis seperti musim-musim lalu, apalagi musim 2017 yang itu gila banget walaupun pertahanannya kacrut. Nah, menurut gue untuk masalah di Liverpool sendiri sih nggak terlalu menjadi penghalang untuk bisa juara ya, karena ya sekitar 2 atau 3 match dimenangin itu udah bisa juara. Bahkan kalau Man City kalah lawan Arsenal kayaknya bisa lebih cepat lagi deh juaranya. Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana main-main bisa siap lagi balik ke lapangan. Terutama kan ini adalah kondisi fisik pemain yang bisa cedera atau juga belum siap. Itu yang pertama. Itu untuk Liverpool. Terus juga yang kedua, bagaimana lu ngelihat Bundesliga kemarin, pemain-pemainnya itu bisa banyak yang bisa dikatakan loyo di kandangnya sendiri, bahkan banyak yang, bukan banyak sih, bahkan ada yang dibantai di kandang sendiri karena ya tadi protokol physical distancing dari pemerintah adalah nggak boleh adanya penonton di stadion. Itu kan membuat akhirnya laga kandang itu menjadi nggak sesakral semestinya ya, karena kalau lu main di kandang pasti ada chant supporter yang bikin semangat main itu menjadi sangat membara. Nah,
Ini yang bisa membuat laga di kandang Liverpool ini bisa mungkin tersiok-siok, walaupun dari 38 match, dari beberapa match udah hampir 30 ya, 27 atau 28 match sampai terakhir Liverpool main itu cuma 1 kali kalah lawan Watford dan 1 kali seri lawan MU. Cuma permainan di kandang itu jelas lebih stabil. Bagaimana nanti kalau main di kandang nggak ada supporter? Nah itu sih yang bisa bikin gue agak penasaran apakah tetap stabil, karena notabene memang di main tandang juga menang mulu sih. Cuma ya kita kan nggak tahu. Jangan sampai nih masalah kayak gini bikin rekor Liverpool di Liga kandangnya bisa sampai tercoreng. Bahkan kalau kemarin Adrian nggak bikin kesel waktu lawan Atletico Madrid di leg kedua UCL, itu mungkin Liverpool juga masih ganas di ajang-ajang berbeda, nggak cuma di Liga Inggris tapi juga di UCL. Cuma ya udahlah, di UCL di kandang kayak kalah, tapi jangan sampai di Liga bisa kalah juga. Well, itu cuma sebuah rekor, tapi tetap aja itu kan menjadi sebuah sakralan, sebuah Anfield. Oke. Kalau untuk Premier League sendiri nanti dimulai, dan rencananya untuk musim 2020 sampai 2021 itu mau dimulai tanggal 8 Agustus. Sekarang ini bulan Juni ya. Sekarang bulan Juni, berarti kurang dari 2 bulan lagi Premier League akan dimulai. Premier League musim baru ya. Jadi bakalan ngebut banget sih musim ini dikelarin. Kayaknya 1 minggu bisa ada 2 matchday kalau dilihat di jadwalnya. Dan untuk tim-tim lain bagaimana? Kalau tim-tim lain menurut gue yang paling patut dilihat itu adalah Chelsea. Kenapa? Karena permainannya itu kan sangat bombastis ya, terutama pas menyerang. Bagaimana nih kalau nanti dilihat? Oh iya, gue juga mau bahas tentang bagaimana pemain-pemain ini akan bisa bermain secara sepenuh hati, karena beberapa pemain sebelumnya ada yang bikin statement bahwa nggak mau bermain, dan ada juga yang nggak mau latihan karena dianggap pandemi ini masih membahayakan. Contohnya N'Golo Kante walaupun sekarang udah mau latihan lagi, dan Sergio Aguero tuh yang cukup rame. Dan Pep Guardiola yang biasanya keras terhadap pemain, kalau masalah kayak gitu bakalan keras, bakalan marah. Nah, coba kalau ini Guardiola pun sampai maklumi, karena ya emang situasi pandemi dia nggak bisa maksa kalau pemain nggak mau main. Apalagi Aguero kan punya anak kecil di rumah, jadi itu sih yang jadi pertimbangan dia. Dan Premier League sendiri kan bikin tes rapid atau swab test, gue kurang tahu, tentang semua pemain dan staff sekitar 1.200. Udah 2 atau 3 termin yang dilakukan, dan pernah sekali itu ada yang positif coronavirus, nggak diumumin, sepertinya staff. Cuma itu kan menjadi titik juga kalau ada celah di situ kalau corona akan sampai ke pemain. Itu topik yang pertama. Dan topik yang kedua gue mau bahas tentang Adam fucking Lallana yang akan hijrah. Sebenarnya mau hijrah akhir bulan ini, cuma karena balik lagi ke situasi pandemi yang membuat liga diundur, akhirnya dia ada short term contract sampai akhir kompetisi ya. Jadi kontraknya nggak nyampe 3 bulan, dan yang akan dilakukan Adam Lallana ya memang nggak terlalu signifikan sih di 3 musim terakhir ya, banyakan cuma jadi pelapis. Tapi ini mungkin sebuah appreciate kepada seorang pemain dari Liverpool, karena kalau lu hitung-hitung Lallana itu udah join dari tahun 2014 ketika setelah Piala Dunia ya, udah mulai main. Berarti bisa dikatakan 6 tahun pengabdian untuk Liverpool. Dari gue sendiri sebagai fans beratnya Adam Lallana, kenapa gue suka banget sama dia, karena dulu permainannya tuh begitu ciamik ya. He is truly playmaker bagi gue. Dulu kita punya Coutinho dan punya Lallana yang memiliki 2 karakter yang berbeda. The Little Magician dengan ala sambanya. Bagaimana gocekan Braziliannya itu ya berkarakter banget lah, sampai sekarang kita lihat di Barcelona dan Bayern Munich. Kalau Adam Lallana itu lebih gue ngeliatnya tuh lebih kaku, lebih Inggris. Cuma asik dilihat. Lu pasti setuju kalau Lallana itu di masa-masa peaknya memiliki dribble dan juga passing yang oke banget. Dan kalau lu lihat lagi, Lallana ini memiliki gocekan yang sangat khas ya, berkarakter Cruyff turn. Bahkan ada yang bilang waktu itu bahwa Adam Lallana doing a Cruyff turn more than Johan Cruyff did. Jadi
saking seringnya dia bikin rafter nih, bahkan sampai sekarang nih, ya itu sih beberapa kenangan-kenangan ada Lalana yang simple kalau yang cukup paling diinget ya, selain golnya lawan United kemarin yang bikin kita seri nggak jadi kalah, sebelum akhirnya kalah juga lawan Watford. Itu kalau lu inget lawan Everton tuh yang golnya gila banget. Terus juga lawan Norwich itu gue nonton itu teriak-teriak sampai kacamatanya Klopp patah itu, soalnya 5-4 ya skornya ya. Gol debutnya juga gue nonton. Ya itulah kenangan-kenangan yang paling bikin kita kangen sama Lalana yang bentar lagi bakal pindah. Nah kalau gue sendiri ingat sama Lalana itu ketika dia musim 14-15, musim pertamanya dia waktu Liverpool ketemu Real Madrid. Ini bukan yang waktu final Liga Champion ya. Kalau final Liga Champion itu kan dia gantiin Salah tuh yang cedera, dan itu mainnya sampah banget sih. Cuma kalau yang waktu lawan Madrid di grup itu, gue ngeliat Lalana itu satu-satunya pemain yang paling bekerja keras bagi gue. Walaupun kalah-kalah juga, walaupun mainnya jelek satu tim, tapi bagi gue ini orang keren banget waktu itu. Akhirnya gue jadi sangat ngefans sama dia, dan musim terbaiknya itu adalah di musim 2016-2017 ketika Firmino juga ada. Dia keren banget main sama Firmino waktu itu. Gue nyebutnya dia sebagai half season wonder. Waktu itu dia sampai di bulan Desember sampai awal Januari itu bisa bikin 7 gol dan 7 assist di liga. Bayangin, sekeren itu dia main. Seorang Adam Lallana, makanya dulu kita suka banget kan sama permainan dia. Ya selalu starting lah di musim itu. Sampai akhirnya dia mulai nurun tuh di paruh musim kedua, akhirnya cuma nambah 1 gol. Jadinya dari 31 match dia cuma bisa bikin 8 gol. Awalnya padahal udah 7 gol 7 assist ya, well, kita bisa bilang 8 gol itu cukup banyak lah buat pemain sekaliber dia. Cuma kalau kita lihat paruh musimnya 7 gol 7 assist, sementara paruh musim keduanya nambah 1 gol doang, itu suatu penurunan. Dan abis itu dia mulai cedera ya, dan the rest is history, kita tahu akhirnya dia kayak gimana. Cuma yang paling gue sayangin adalah ya bagaimana dia dulu begitu diandalkan ya sama Jurgen Klopp. Bahkan mungkin di eranya Rodgers juga masih diandalkan. Dia kan dulu posisinya dia dulu itu kan lebih ke left wing. Gue kan ngeliat dia waktu itu di Inggris waktu main dengan skema 3 striker nih, belum sama Southgate kan, masih main di 3 striker, atau biasanya 1 striker tapi 2 pemain serang di belakangnya. Dia kan lebih cenderung bermain di sayap kiri ya, atau gelandang serang tapi yang lebih dari kiri. Nah itu sih yang mungkin bikin dia ganas banget, karena juga dia gocekannya oke, umpannya juga oke, visinya itu loh yang bikin gue fans banget. Malah bagi gue posisi terbaik dia adalah ketika dia jadi gelandang serang, jadi AMF. Itu bagi gue itu posisi terbaik dia sih. Cuma akhirnya cedera, akhirnya bikin dia tergeser di squad, dan mau nggak mau posisinya semakin turun. Akhirnya jadi double pivot, sempat jadi CMF, dan juga musim ini Klopp juga pernah bilang kalau dia itu mau dijadiin Jorginho-nya Liverpool. Jadi semacam peran deep flying playmaker ya di posisi DM. Dan kalau lu lihat mainnya di DM itu nggak ada Jorginho-nya. Sempat main bagus itu ketika di FA Cup ya, pasti jadi kapten ya kalau nggak salah. Di FA atau League Cup ya, gue juga lupa. Ketuker sama waktu Pedro Chirivella jadi kapten. Dimana pokoknya waktu dia jadi kapten itu kan dia jadi DM, nah itu bagus tuh. Cuma sisanya waktu dia jadi DM, waduh, itu bolong banget. Mendingan emang dia tuh karakternya ya seorang pemain yang lebih menyerang. Ya gue sih ngeliat ya Inggrisnya Coutinho-nya waktu di Liverpool. Nah beda nih, kalau tadi kan gue sempat ngomongin tentang Pedro Chirivella. Si Pedro Chirivella ini juga dia kontraknya habis musim ini, cuma dia nggak ditambahin short term contract sama Liverpool. Short term kontraknya itu cuma untuk Lallana dan Lonergan yang akhir musim ya dipakai lah buat kiper ketiga. Kalau Pedro Chirivella ini dia langsung dikontrak oleh Nantes, dia nggak ada short term kontrak. Kalau lihat Twitternya dia juga langsung bilang terima kasih ke Liverpool untuk segalanya. Jadi itulah ya tadi ya, Lallana juga keluar, Lonergan nanti ya cabut. Kan emang dulu dibeli cuma untuk nutupin Alisson yang cedera ya, dan juga Pedro Chirivella. Setelah itu juga bakal ada Shaqiri yang pasti menurut gue bakal hengkang sih, karena dia butuh jam terbang banget.
musim pertamanya cukup oke. Musim keduanya nih, di musim ini kasihan banget dengan cedera-cedera, dan juga bagaimana Klopp bisa muterin pemain ya tanpa dia. Itu sih yang bikin gue agak sedih. Gimana Shaqiri nanti bakalan pindah juga, padahal dua gol lawan MU-nya itu begitu mengenang banget buat gue. Oke, sekarang gue mau ngomong juga, nanti kalau Lallana pindah, walaupun dia bukan pemain yang terlalu sentral nih di Liverpool saat ini, siapa sih yang kira-kira bakal cocok nih buat gantiin Lallana, atau seenggaknya posisi yang paling pas, yang paling cocok dengan Lallana. Ini gue lihat di gol ini ada beberapa pemain yang kayaknya bakalan bisa gantiin Lallana, bukan kayaknya sih, tapi ya dianggap cocok aja sama media, namanya juga media kan. Ada yang pertama ini yang cukup sering diomong itu adalah Todd Cantwell, seorang pemain Norwich yang kalau lo pernah lihat nonton itu mukanya kayak anak boyband di ini ya, di Inggris ya, kayak Harry Styles, pakai banduk juga. Todd Cantwell ini kan posturnya cukup tinggi ya, dan usianya masih 22 tahun cuy. Di usia masih 22 tahun dia udah bikin gol dan assist yang cukup lah untuk seorang pemain tengah di Norwich. Ya lo tau Norwich kayak gimana, tapi harganya 30 juta pounds. Ya buat Liverpool mah 30 juta ya nggak ada apa-apanya. Cuma apakah ini pemain bakal cocok, terutama bagi skema Klopp yang kita tahu gelandangnya tanpa playmaker ya. Sementara dia sendiri nomor 10, lebih ke nomor 10. Well, ini sih cukup memadai lah kalau mau gantiin seorang Adam Lallana yang memang perannya nggak terlalu besar-besar amat, jadi untuk bench warmer mungkin ya. Nomor 2 adalah Marko Grujic, gue nggak terlalu yakin dia bisa stay di Liverpool musim depan. Gue nggak nonton dia di klub barunya ya, di musim ini dan musim lalu dan musim-musim sebelumnya gue nggak pernah lihat dia main. Tapi banyak yang bilang kalau Marko kayaknya nggak bakalan stay karena dia juga butuh jam terbang buat bisa tetap fit sampai usia emasnya, walaupun dia masih muda juga sih, masih 23-24 tahun di sini. Yang gue inget dari Marko ini cuma satu, ketika Liverpool friendly match lawan Barcelona menang 4 atau 5-0, kayaknya 4-0 ya. Bukan yang Liga Champions, ini sebelumnya nih waktu Rakitic juga masih gondrong kalau nggak salah deh. Masih pendek rambutnya. Itu Marko Grujic bikin gol terakhir sundulan dari jarak jauh, itu dari garis kotak penalti yang jauh tuh. Itu keren banget sih walaupun cuma friendly match. Nah yang ketiga nih yang paling cukup masuk akal adalah Curtis Jones. Ini di liputan 6 ya, nanti gue screen cap gambarnya Takumi Minamino. Ini aduh, siapa sih yang nulis? Curtis ini kalau lu lihat ya usia masih muda ya, masih di 20 tahun, dan itu gokil banget sih waktu dia lawan Everton yang FA Cup. Golnya sekaget-kagetnya gue waktu lihat Curtis Jones. Ini paling memungkinkan kalau mau ngangkat pemain dari akademi. Dia salah satu pemain muda Liverpool yang prospeknya cukup bisa dikatakan bagus. Karena bagi gue yang sekarang cukup bagus itu untuk main muda Liverpool selain Curtis Jones adalah Harvey Elliott dan juga Kiana Weaver. Itu gokil tuh dua orang tuh. Walaupun Elliott cukup tengil ya. Kalau Weaver itu masih sering dijadiin right back sama center back sih sama Klopp kalau main di beberapa match cup. Jadi gue nggak terlalu bisa lihat dia benar-benar pasnya di mana, tapi kalau dia di right back itu keren banget. Oke, Curtis Jones cukup masuk akal. Nah ini yang sangat santer, bukan Timo Werner tapi Kai Havertz, mainnya masih 20 tahun. Gue sering nonton dia dari musim lalu waktu dia lagi gila-gilanya. Itu paling gila tuh musim lalu tuh sama Leverkusen, makanya bisa kayak gitu Leverkusen musim lalu. Usianya waktu itu masih 19 tahun dan tahun ini udah 20 tahun. Masalahnya kalau pemain tim kayak gini itu adalah yang ngincer banyak banget. Terutama katanya Chelsea juga mau beli ya. Padahal udah bajak Werner tapi mau beli Havertz juga, gila aja lu Chelsea. Nggak bang, perut lu habis pandemi kayak gini. Ini visinya gila banget dan dia lebih ke gelandang serang yang benar-benar attacking sih kalau gue lihat. Mainnya kayak Isco mungkin ya, dengan postur yang lebih tinggi. Soalnya nyerang banget nih orang. Bukan tipe pemain yang gelandang pekerja keras kayak kita ya, kayak Henderson, Gini, Wijnaldum, Cambo pun yang awalnya nyerang sekarang juga lebih stabil. Tapi namanya juga Klopp pasti bisa nyulap pemain ya kayak gimana. Tapi gue paling suka nih kalau Havertz bisa jadi pemain Liverpool. Ini gila banget nih. Yang terakhir dari gue sendiri, gue sih dari dulu pengen banget
Zielinski men, dari zaman dia yang tau gak lo yang pakai di acara TV itu yang dia pakai jersey Liverpool atau ikut challenge kalau dia kalah pakai jersey Liverpool, itu kan udah cukup ini, udah cukup menggetarkan banyak fans Liverpool. Soalnya dia mainnya ini banget cuy, mainnya kayak Coutinho dulu kan, dia dibilangnya pengganti Coutinho tuh waktu zaman Coutinho musim awal-awal dia diincar sama Barcelona tuh. Terus ya udah akhirnya Zielinski sampai sekarang masih di Napoli, padahal bagi gue cocok banget tuh buat gantiin Adam Lallana. Ada juga Golovin yang ya musim ini kalau lu lihat Monaco bisa ngeliat dia juga ya begitu adanya. Ada Nicolo Zaniolo, pokoknya pemain yang inilah yang masih muda, pokoknya yang masih muda yang nggak punya prospek banyak cedera kayak Lallana, karena sayang banget di musim-musim emasnya dia cedera dan jatuh parah sekali jatuhnya Lallana, jadi jangan sampai kayak gitu lagi. Oke, mungkin segitu dulu nih buat episode kali ini. Topiknya lebih condong ke Adam Lallana karena gue suka banget. Obviously gue suka banget sama Adam Lallana, jadi gue cukup sedih waktu Lallana nggak mau perpanjang kontrak, dan bagus bagi kedua belah pihak. So semoga kita dapat yang semestinya penggantinya, dan juga Lallana juga masih bisa ngerasain jur Liga Inggris malah Steven Gerrard. So thanks lads for watching, see you on the other side.